Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari surat Al-Ahqaf dan kita masuk pada ayat ke-21 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf." Dan ingatlah tentang saudaranya kaum Ad, yaitu maksudnya ingatlah tentang berita Nabi Hud alaihissalam yang merupakan saudaranya kaum Ad. Idh anzara qaumahu bil ahqaf, ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu nama tempat ya. Wa qad khalatin nudhuru min baini yadayhi wa min khalfihi. Dan sungguhnya telah berlalu an-nudhur, yaitu para pemberi peringatan sebelumnya, para rasul sebelumnya, min baini yadayhi wa min khalfihi, yang sebelumnya dan sesudahnya ya. Allah ta'budu illallah, yang mereka semua berkata Allah ta'budu illallah, janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim, sungguhnya aku khawatir kalian akan ditimpa dengan hari yang dahsyat. Baik, ayat ini adalah hiburan atau hiburan tasliyah dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh sukunya sendiri, suku Quraisy. Ya. Maka Allah mengatakan kepada Nabi, "Wadhkur," dan ingatlah, akha 'adin, saudara Ad, maksudnya Nabi Hud alaihissalam. Dan kita tahu Ad adalah suku Arab yang pertama, dan Nabi Hud adalah Nabi Arab yang pertama. Dan Nabi-Nabi Arab ada 4. Pertama adalah Hud, yang kedua adalah Saleh, yang diutus, Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Nabi Saleh diutus kepada kaum Thamud. Kemudian Nabi Syuaib diutus kepada suku Madian. Dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Quraisy. Adapun Nabi-Nabi selain 4 orang ini bukan bangsa Arab, bukan bangsa Arab. Dan bangsa Arab yang pertama adalah kaum Ad ya, kaum Ad. Maka Allah menyebutkan tentang suku Arab pertama yang pernah diutus Nabi kepada mereka itu Nabi Hud. Tapi penyebutan kaum Ad ada beberapa faedah. Yang pertama, dia adalah suku Arab yang pertama. Jadi sudah ada Nabi Arab sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian kaum Ad ya, juga tidak jauh dari Mekah ya. Lokasinya tidak jauh dari Mekah, dia terletak antara Oman dan Hadramaut. Ada khilaf tentang di mana tempatnya, tapi pendapat yang lebih kuat antara Oman dan Hadramaut, itu dekat Yaman. Kemudian yang ketiga, kaum Ad secara kekuatan, secara fisik lebih besar, lebih kuat daripada kaum Quraisy. Ya, karena kaum Ad diberi kekuatan yang besar ya. Lebih daripada nenek moyang mereka kaum Nuh ya. Oleh karenanya disebut kaum Ad terkenal dengan kekuatan fisiknya. Sampai kalau ada kaum Ad ingin membasmi atau menghancurkan suatu suku, maka dikirim 1 orang aja. Dikirim ke kampung sebelah, 1 kampung dihabisin sama 1 orang dari kaum Ad ya. Ada perselisihan disebutkan dalam buku tafsir tentang berapa tinggi kaum Ad, namun yang benar tidak ada dalil yang spesifik menunjukkan tingginya kaum Ad, tetapi mereka adalah dikenal dengan kaum yang fisiknya kuat dan besar. Dari sisi kekayaan mereka juga lebih kaya, mereka bangun bangunan yang lebih megah, sehingga mereka lebih hebat dari kaum Quraisy. Mereka lebih hebat dari kaum Quraisy. Sehingga ini ada faedahnya ketika disebut kaum Ad, agar kaum Quraisy sadar bahwasanya ada kaum yang lebih hebat dari mereka, dan pernah diutus kepada kaum tersebut seorang Nabi Arab Kemudian kaum tersebut membangkang, akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi wadhkur akha Adin, maka sebutkanlah atau ingatlah tentang saudara kaum Ad. Di sini akha Adin, saudara kaum Ad. Karena Nabi Hud alaihissalam berasal dari suku Ad. Ya, dan Allah menetapkan persaudaraan antara Nabi Hud dengan kaum Ad, yaitu persaudaraan secara suku, secara nasab. Adapun secara iman tentunya bukan persaudaraan sama mukmin, tetapi persaudaraan secara kabilah. Ya. Faedahnya apa? Ya, karena orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab secara umum mereka merasa kok ada nabi diutus dari jenis kami sendiri. Harusnya utusan Allah itu berupa malaikat. Harusnya utusan Allah berupa malaikat. Maka Allah ingin bantah mereka. Allah mengatakan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kalian yang berasal dari jenis kalian sendiri, telah diutus sebelumnya seorang nabi yang berasal dari sukunya. Seperti di antaranya Nabi Hud kepada kaum Ad. Dan Nabi Hud adalah akha Adin. Yaitu akhu Adin, yaitu saudara dari kaum Ad. Maksudnya dari suku Ad. Sebagaimana Nabi Saleh dari suku Samud dan seterusnya. Sehingga diutusnya Nabi dari suku kalian sendiri adalah suatu kenikmatan, ya. Suatu kenikmatan yang harusnya kalian berbangga punya nabi diutus dari suku bangsa kalian. Justru kalau nabi tersebut diutus dari kalangan malaikat tidak bisa kalian contoh, tidak bisa kalian ikuti, ya. Dan seterusnya. Jadi inilah faedah kenapa Allah mengatakan akha Adin. Bahwasanya Nabi Hud adalah saudara dari kaum Ad. Jadi ukhuwah persaudaraan ada persaudaraan imaniyah, ya. Kita sesama kaum mukminin disebut al-ukhuwah al-islamiyah. Tapi kita sama non muslim kalau satu suku bangsa kita bilang persaudaraan sebangsa. Persaudaraan sebangsa, bukan persaudaraan seiman, ya. Tentunya persaudaraan seiman lebih kuat dari persaudaraan suku dan sebangsa. Taib. Maka Allah katakan ingatlah tentang saudaranya kaum Ad, ya, yaitu Nabi Hud. Idh andhara qaumahu, ketika Nabi Hud memberi peringatan kepada kaumnya bil ahqaf. Al ahqaf jamak dari hiqfun. Hiqfun artinya adalah jibal ramliyah. Maksudnya gunung-gunung yang terbuat dari atau disebut bukit-bukit yang tersusun dari ramal. Ramal itu pasir. Jadi bukan bukit-bukit batu, bukan gunung-gunung batu seperti kalau kita ke Mekah dan Madinah gunungnya dari batu. Gunung Uhud itu gunung apa? Batu, ya. Kalau kita Indonesia gunung apa? Pasir kebanyakannya. Tapi kalau di Mekah, Madinah gunungnya gunung batu. Jabal Abi Qubais, Gunung Uhud, Jabal Thawr, semuanya batu kokoh sehingga sering kalau seorang kokoh disebut jabal, engkau seperti gunung karena tegarnya dan kokohnya, ya. Zaman berganti, manusia bergonta-ganti, gunung tetap tegar seperti gunung karena gunung dari batu kalau di sana. Tapi di daerah Hadramaut, antara Oman dan Hadramaut ada gunung-gunung tersusun dari pasir, gunung pasir, yaitu disebut Hiqaf. Untuk menunjukkan lokasi mereka tinggal yaitu daerah pegunungan tapi bukan gunung batu, tapi gunung pasir serta kemudian lembah-lembah, gunung pasir lagi, lembah-lembah, ya. Dan lembah-lembah disitulah mereka hidup diselingi dengan bukit-bukit apa? Pasir, ya. Ada daerah seperti itu ada, ya, seperti kalau kita ke Arab Saudi, kita pergi ke misalnya ke arah daerah Zulfi 600 kilo dari Madinah, maka kita akan melewati gunung pasir. Gunung pasir di sela-selanya ada lembah. Orang-orang hidup di lembah tersebut. Kira-kira gambaran lokasinya kaum Ad demikian. Jadi mereka tinggal di lembah-lembah di sela-sela gunung pasir. Bukit-bukit pasir. Maka Allah berkata, "Wadhkur akha Adin idh andhara qaum bil ahqaf." Dan suku Ad ini beritanya sampai kepada orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy tahu suku Ad, suku Samud. Mereka tahu karena suku Ad, suku Samud juga Arab. Cuma sekarang sudah hilang silsilahnya sehingga disebut dengan Arab al-Ba'idah, yaitu Arab yang sudah hilang silsilahnya. Ya. Tetapi berita tentang mereka sampai kepada kaum Quraisy yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bosnya dulu ada suatu kaum namanya
kaum Ad yang tinggal di Al-Ahqaf, yaitu antara Hadramaut, antara Yaman dengan Oman. Idh anzara qaumahu, ketika nabi tersebut yaitu Nabi Hud alaihissalam memberi peringatan kepada kaumnya bil Ahqaf, di lokasi yang terdiri atas bukit-bukit pasir, di lembah-lembah di sekitarnya, di antara Hadramaut dan Oman. Wa qad khalatin nudhuru min baini yadayhi wa min khalfihi, dan telah berlalu para rasul ya di depannya maupun di belakangnya, ya, maksudnya Nabi Hud bukanlah sendiri. Sebelum Nabi Hud sudah ada nabi-nabi sebelumnya, di antaranya adalah Nabi Nuh, ya. Dan setelah Nabi Hud juga ada nabi-nabi yang lain seperti Nabi Saleh dan yang lainnya. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Hud. Dan semua nabi-nabi tersebut menyeru pada satu pernyataan yang sama. Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itu bertauhidlah kalian. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sungguhnya aku takut kepada kalian azab di hari yang sangat dahsyat. Kalian akan ditimpa dengan azab di hari yang sangat dahsyat. Inilah kenapa surat ini disebut dengan surat Al-Ahqaf, karena disebut satu lafal yang tidak disebutkan di surat-surat yang lainnya. Ada lafal Al-Ahqaf. Jadi kalau ditanya Al-Ahqaf artinya apa? Al-Ahqaf itu adalah kata plural, kata jamak dari Al-Hikaf, dan Hikaf maknanya adalah bukit apa? Pasir. Bukit pasir. Jadi beda dengan kita. Kalau kita ini bukan bukit pasir, bukit tanah. Kalau kita ini gunungnya apa? Tanah. Jadi kalau itu bukit pasir dipegang ini bisa dipegang, pas lagi bisa dipegang ya. Kalau itu kan harus dipacul ya. Kalau di kita harus dipacul ya. Sana ada bukit-bukit pasir banyak ya. Baik. Kemudian seluruh nabi berkata, ya, sembahlah Allah semata, karena seluruh nabi diutus untuk mentauhidkan Allah, menyuruh manusia untuk bertauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum seorang rasul yang menyuruh sembahlah Allah semata dan tinggalkanlah sesembahan-sembahan selain Allah, taghut. Kemudian mereka beri peringatan, inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Ya. Sungguhnya aku khawatir kalian akan ditimpa dengan azab di hari yang sangat dahsyat. Yaum azim, hari yang dahsyat. Kenapa disebut hari yang dahsyat? Karena pada hari tersebut terjadi peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Di antaranya adalah siksaan yang turun. Taib, di sini di antaranya para rasul, di antaranya Nabi Hud, memperingatkan kepada kaumnya tentang azab duniawi ya. Apa yang dimaksud dengan azab yaumin azim? Ini bisa diartikan azab di hari kiamat kelak. Tetapi zahir daripada kelanjutan ayatnya, Nabi Hud sedang memperingatkan tentang azab yaumin azim, yaitu kalian akan ditimpa dengan azab di dunia di hari yang dahsyat. Yes. Karena mereka ini tidak beriman dengan hari akhirat. Mereka tidak beriman dengan hari akhirat. Maka Nabi Hud ingatkan, azab ada dua. Ada azab di hari akhirat dan ada azab juga bisa menimpa di dunia. Ada azab juga menimpa di dunia. Maka apa kata kaum Ad? Qalu ajitana lita'fikana an alihatina. Apakah engkau datang kepada kami wahai Hud? Lita'fikana an alihatina, agar memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami. Yani kau menyuruh kami hanya menyembah Allah saja. Adapun sembah zaman kami, berhala-berhala kami ditinggalkan. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Maka mereka nantang. Fa'tina, kalau begitu datangkanlah kepada kami mata iduna, apa yang sudah kau janjikan kepada kami, in kunta minas sadiqin, kalau kau benar-benar orang yang jujur. Dan ini benar-benar ejekan kepada Nabi Hud. Nabi Hud bilang akan datang azab yang pedih. Kata mereka, harusnya mereka berkata, fa'tina bima tatawa'aduna, datangkanlah kepada kami ancamanmu. Harusnya begitu, datangkanlah kepada kami ancamanmu. Tapi mereka tidak menggunakan kata ancamanmu. Kata mereka bima ta'iduna, datangkanlah kepada janjimu. Padahal wa'dun itu biasanya digunakan untuk janji baik. Kalau janji buruk namanya wa'id, ancaman. Tetapi mereka di sini ngejek Nabi Hud, mereka bilang, mana janji baikmu kepada kami? Jadi mereka ngejek Nabi Hud.
Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kau benar-benar jujur, mana janji baikmu kepada kami? Itu mana azab yang kau ancam-ancamin hari dahsyat, mana? Kalau kau benar-benar jujur, artinya kau ini pembohong. Kau ini pembohong wahai Hud, omong kosong aja. Mana janji baikmu? Jadi mereka ngajak Nabi Hud dari sisi ancaman dibilang apa? Janji. Yang kedua dibilang kamu bohong. Ayo segera. Ketika ditantang seperti itu, Nabi Hud berkata, qala innamal ilmu indallah. Sungguhnya ilmu tentang hal tersebut di sisi Allah. Turun azab enggak azab bukan di luar kemampuanku. Yang tahu hanyalah Allah. Wa uballigukum ma ursiltu bi. Aku ini tugasnya hanyalah menyampaikan apa yang diperintahkan kepadaku, risalah ya. Uballighu risalata rabbi. Uballighu risalati rabbi ya. Aku hanya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Uballigukum risalati rabbi. Aku hanya menyampaikan kepada kalian perintah dari Allah, pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalian akan ditimpa dengan azab yang dahsyat. Tapi kapannya saya enggak tahu ya. Kapannya saya enggak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Makanya Nabi Hud berkata, "Innamal ilmu indallah." Yang tahu kapan menimpa kalian itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tugasku hanya menyampaikan pesan dari Allah, dari Tuhan. Walakinni arakum qauman tajhalun. Tapi menurutku, aku memandang kalian adalah kaum yang bodoh. Kaum yang bodoh. Ya, kalian bodoh ya. Sampai di sini sebagian ulama mengatakan Nabi Hud tidak berkata arakum tajhalun. Aku melihat kalian bodoh. Tapi di sini ada tambahan qauman tajhalun. Aku melihat kalian kaum yang bodoh. Yaitu seakan-akan kebodohan merupakan salah satu istilahnya penyusun dari tubuh kalian itu ada kebodohan di situ. Istilahnya instrumen tubuh kalian itu terdiri atas kebodohan. Artinya kebodohan tersebut benar-benar menjalar dalam tubuh kalian. Makanya Nabi Hud berkata, walakinni arakum qauman, suatu kaum yang bodoh, yaitu kaum tersebut, kebodohan tersebut telah menjalar dalam tubuh kalian. Kalian benar-benar bodoh. Kalian benar-benar bodoh. Sampai saking bodohnya kalian nantang mana azab tersebut. Ya. Harusnya kalian tuh sadar, bertobat. Ini malah nantang, mana azab. Ayo segera mana. Kau hanya bohong aja wahai Hud. Kalau kau jujur harusnya datang azab kepada kami. Ya. Ini kan konyol namanya. Akhirnya datanglah azab tersebut. Allah berfirman, "Falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, qalu hadza 'aridun mumtiruna." Ini di antara kebodohan mereka ya. Tatkala mereka melihat ada awan, 'aridan itu maksudnya dia melebar. Dari ujung cakrawala datang awan hitam. Mustaqbila awdiyatihim, menuju kepada lembah-lembah mereka. Saya katakan mereka tinggal di lembah-lembah di antara gunung-gunung. Ada yang mengatakan ketika itu mereka sedang mengalami musim kemarau. Tiba-tiba dari kejauhan secara melintang ada awan besar. Awan besar berwarna hitam menuju dari cakrawala menuju ke lembah-lembah mereka. Mustaqbila awdiyatihim, itu awan tersebut disebut aridan karena dia melintang. Kemudian mustaqbila itu menuju ke lembah-lembah mereka. Menunjukkan mereka daerah mereka luas, makanya Allah menyebutkan audiyah, lembah-lembah, mereka tinggal lembah-lembah. Audiyah jamak dari wadin, lembah. Saking bodohnya mereka, qalu hadza aridun mumtiruna. Mereka mengatakan ini awan akan menimpakan hujan kepada kita. Kita lagi musim apa? Kemarau. Bahlul atau tidak? Bahlul ya. Makanya benar kata Nabi Hud, kauman tajhalun, kaum yang benar-benar kegoblokan telah meresap dalam tubuh kalian. Ini azab mau datang, bilang apa? Hujan. Sebentar lagi nikmat mau datang. Karena kita sudah musim kemarau datang. Allah berkata, bal huwa mastajaltum bihi. Justru inilah yang kalian minta segera didatangkan itu. Maksudnya apa? Azab. Kalian kan yang nantang Nabi Hud. Mana? Hud, ente jujur, datangkan azab. Mana janjimu? Bal huwa mastajaltum bihi. Ada yang mengatakan perkataan ini, justru inilah yang kalian minta disegerakan. Yang ini awan ini yang datang, ini justru yang kalian minta segerakan. Itu azab yang kalian minta disegerakan datang. Ada yang mengatakan ini perkataan Allah membantah persangkaan mereka. Ada yang mengatakan di antara mereka ada yang sadar. Lah,
Goblok, goblok. Ini bukan hujan, ini azab yang kita minta-minta gitu. Jadi antara mereka ada yang sadar. Goblok kalian ini lihat. Jadi mereka ternyata benar awan tersebut mulai ngangkat hewan-hewan mereka, onta ke bawah ke atas, pohon-pohon tercabut. Loh, ini gimana hujan? Ini azab. Bahlul. Ternyata menuju mereka. Akhirnya mereka ketakutan ketika sudah terlihat dari jauh. Ternyata awan tersebut hitam karena ngangkat barang-barang. Banyak benda-benda diangkat, hewan-hewan terangkat, pohon-pohon terangkat. Maka mereka mulai kabur. Mereka mulai kabur. Rihun fiha adzabun alim. Angin di dalamnya terhadap azab yang pedih. Maka disebutkan mereka masuk dalam rumah mereka, mereka kunci pintu. Ada yang masuk di sumur mereka. Sumur supaya tidak terkena apa? Angin. Ya. Ada yang mengatakan masuk di gua-gua mereka agar tidak terkena angin. Jadi mereka berpencar, bersembunyi di lorong-lorong, di gua-gua, di sumur-sumur dalam rumah supaya tidak kena anginnya dahsyat. Bayangkan sampai terangkat hewan-hewan. Tapi mereka tidak bisa sembunyi ya. Dalam surat yang lain Allah berfirman, kadzabat 'ad fa kaifa kana 'adzabi wa nudhur idna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsim mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqair. Sungguhnya kaum 'ad telah mendustakan para rasul. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran, kami kirimkan kepada mereka angin yang dingin tapi menimbulkan bunyi yang luar biasa. Fi yaumin nahsin mustamir, di hari mereka sial mereka karena mereka bermaksiat di hari tersebut. Kata Allah, tanzi'un nas, angin ini mencabut manusia. Jadi angin tersebut meskipun sembunyi dalam gua dia masuk. Dia masuk dia cabut. Nah, satu. Kalau angin biasa kan enggak. Gitu depan pintu gua, pintu itu dia akan lewat gitu aja. Dan dia juga tidak masuk ke dalam sumur. Ini anginnya masuk dalam sumur. Nah, ketangkap lu. Jadi dia tanzi'un, mencabut manusia. Subhanallah. Masuk dalam rumah, pintunya digobrak, cabut. Nah, angin tersebut seperti tangan yang mencabut-cabut manusia. Allah mengatakan tanzi'un nasa, mencabut-cabut manusia. Subhanallah. Kalau Allah punya mau, enggak ada yang bisa lawan. Kata Allah, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Maka angin tersebut menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Perhatikan, angin ini bukan dia maunya dia, tapi siapa yang perintah? Allah Subhanahu wa taala. Bi amri rabbiha. Dalam ayat yang lain, ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alatu karramim. Tidak ada satu pun yang dilewati angin tersebut kecuali dihancurin. Kecuali hancur ya. Jadi angin, hujan, ya, gempa, ya, semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kejadian-kejadian seperti dalam perang Badar, Allah kirimkan hujan. Hujan tersebut menimpa kamp kaum muslimin dan menimpa kamp Abu Jahal. Yang menimpa kaum muslimin hujannya nyaman sehingga mereka minum, mereka mandi, kemudian tanah mereka menjadi kokoh untuk dipijak. Tapi hujan yang menimpa Abu Jahal kacau, bikin kacau. Tenda-tenda mereka, hujannya sangat deras, mereka kesulitan. Hujannya sama di waktu yang sama, tapi sifatnya berbeda. Kenapa yang ngatur hujan? Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi seperti angin, ketika bukankah Allah menghancurkan dalam perang Ahzab dengan angin, ya. Farsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Kata Allah, kami kirim kepada mereka angin dan junudan lam tarauha, yaitu malaikat-malaikat. Angin datang ke daerah Khandaq. Kena kaum muslimin tapi spoi-spoi. Tapi kena kaum Abu Sufyan ketika itu masih kafir, maka hancur. Maka tenda-tenda mereka jatuh, tungku-tungku mereka jatuh, api mereka semua mati. Sehingga mereka ketakutan, akhirnya mereka pulang. Anginnya sama di waktu yang sama tapi berbeda. Bahkan kita lihat misalnya ada gempa menimpa suatu kaum. Ada gempa, rumah kejadian ya, rumah 3. Kanan, kiri, tengah. Yang kiri hancur, yang kanan hancur, yang tengah aman. Gempanya ngelewat. Yang tengah aman. Bisa.
Karena yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi, kenyataan terjadi. Yang terjadi. Maka angin ini datang dengan perintah Allah. Makanya Allah mengatakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Maka angin tersebut menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah, ya. Yang dilewati hancur. Ya, mau sembunyi di gua dicabut, sembunyi di sumur dicabut. Kata Allah, fa asbahu la yura illa masakinuhum. Jadilah mereka tidak terlihat lagi kecuali tempat tinggal mereka. Yang masih tersisa tempat tinggal mereka. Dalam ayat yang lain Allah katakan bahwasanya diangkatlah mereka, ya, kaum Ad, ya. Sab'a layalin wa thamaniyati ayyamin husuma, ya. 7 malam dan 8 hari diangkat, digoncang di udara. Digoncang sampai usus mereka keluar. Jadi mereka ini kan sombong. Kaum Ad ini sombong karena tubuhnya yang sangat kuat, ya. Wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Adapun kaum Ad, mereka sombong di atas muka bumi tanpa hak untuk sombong. Mereka berkata, siapa yang lebih kuat dari kami? Kami ini suku terkuat. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka melihat bahwa tidak mereka tahu Allah lebih kuat dari mereka karena Allah yang menciptakan mereka. Mereka sombong dengan tubuh mereka, Allah tidak basmi mereka dengan besi hantam mereka atau kayu hantam mereka. Cukup Allah kirim angin, udara. Udara, subhanallah, tapi udara itu luar biasa. Sehingga tubuh mereka yang kuat, yang kokoh, yang keras terombang-ambing di udara selama 7 layalin wa 8 ayyam. 7 malam 8 siang. Akhirnya mereka ka'annahum a'jazu nakhlin munqair, setelah usus mereka terbongkar, kemudian kepala mereka copot, jatuh seperti pohon korma yang tertancap. Jatuh di pasir-pasir seperti batang-batang pohon korma yang tertancap yang sudah bolong dalamnya. Jadi itu siksaan mereka di dunia sebelum di akhirat. Karena mereka yang meminta agar segera disiksa. Bahkan Allah mengatakan fa asbahu la yura, jadilah mereka tidak terlihat lagi, hancur lebur. Illa masakinuhum, yang tersisa hanya tempat-tempat tinggal mereka. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, dan demikianlah kami membalas para pelaku dosa, ya. Baik, lanjutkan. Allah berfirman setelah itu. Jadi ini untuk apa? Peringatan. Allah suruh Nabi Muhammad SAW bacakan ayat-ayat ini di depan Abu Jahal dan teman-temannya. Kalian jangan sombong, ya. Kalian jangan angkuh. Apa yang kalian miliki tidak lebih hebat dari apa yang dimiliki oleh kaum Ad. Kaum Ad lebih hebat, lebih kuat, lebih kaya, lebih menggentarkan suku-suku yang lain. Tidak ada yang berani lawan mereka. Ternyata mereka juga binasa. Apalagi kalian, wahai kaum Quraisy. Allah berfirman, walaqad makkannahum fi ma immakkannakum fi. Dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka, yaitu kaum Ad, fima immakkannakum fi, pada perkara-perkara yang kami tidak berikan kepada kalian. Maksudnya begini. Jadi kalau secara bahasa, walaqad makkannahum, sungguhnya kami telah memberikan kedudukan. Makkannahum itu diambil dari kata makkana, diambil dari makan. Asalnya makan artinya tempat, al-makan artinya tempat, yaitu kami memberikan mereka posisi suatu tempat. Yaitu kami telah mengkokohkan mereka, maksudnya kaum Ad diberikan tempat yang luas, diberikan tubuh yang kuat, diberikan kekuatan yang luar biasa, ya. Suku yang paling top di zaman tersebut, tidak ada yang berani melawan mereka, ya, gampangannya jagoan paling hebat di zaman itu. Fima, ma di sini mausulah, fil ladzi, in adalah in nafiyah. In nafiyah, ya. Kalau biasanya menggunakan ma nafiyah. Ini bahasa Arab, ya. Walaqad makkannahum fi ma makkannahum. Harusnya demikian. Tapi akan datang huruf ma berturut-turut. Ma satunya ma al-mausulah, itu kata sambung. Yang ma satunya adalah ma nafiyah, yaitu huruf penafian.
Maka ma yang kedua diganti oleh Allah dengan in. Ibu pasti tidak paham kan? Karena ini bahasa Arab. Ya. Tapi saya sampaikan aja ya, enggak apa-apa. Walau qad makkannahum, maknanya sungguh kami telah memberikan kepada mereka kaum Ad kehebatan-kehebatan yang kami tidak berikan kepada kalian wahai kaum Quraisy. Maksudnya demikian. Immakkannakum fi. Kalian sama-sama diberi kenikmatan. Harusnya kenikmatan yang kami berikan kepada kaum Ad dan kepada kalian kaum Quraisy harusnya kalian gunakan untuk bertakwa kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Tapi kalian tidak melakukannya. Dan ingat apa yang kami berikan kepada kalian wahai kaum Quraisy, wahai Abu Jahal, CS dan teman-temannya, tidak lebih hebat daripada apa yang kami berikan kepada kaum Ad. Kaum Ad lebih jago. Kaum Ad lebih hebat. Ditakuti, gentar ya. Satu dunia takut sama kaum Ad. Kalian ya cuma kecil, sekelompok orang di Mekah masih kalah dengan Persia, masih kalah dengan apa? Romawi ketika itu. Ya. Jadi kami telah memberikan karunia kepada kaum Ad lebih daripada yang kami berikan kepada kalian wahai kaum Quraisy. Wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidah, dan sama kami telah berikan kepada kaum Ad pendengaran, penglihatan dan hati. Allah ingin mengatakan, ya, fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'in idh kanu yajidun bi ayatillah. Akan tapi jadi kami telah berikan mereka kenikmatan berupa penglihatan, pendengaran dan hati. Artinya mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar dan mereka bisa berfikir. Tidak ada uzur bagi mereka. Sudah ditegakkan hujjah. Nabi Hud telah diutus kepada mereka dan telah berdiskusi dengan mereka, telah mendakwai mereka. Jadi mereka diazab oleh Allah itu tampak tidak ada uzur lagi bagi mereka. Ini maksudnya Allah ingin ingatkan bahwasanya di antara nikmat dari sekian nikmat yang banyak Allah berikan kepada mereka adalah nikmat penglihatan, pendengaran dan apa? Hati. Jadi ini harus kita sadari bahwasanya di antara nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita adalah penglihatan, pendengaran dan apa? Hati. Makanya Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak tahu apa-apa. Lantas Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Maksudnya pendengaran, penglihatan, hati itu sarana untuk nambah ilmu. Asalnya ilmu kalian nol. Kemudian dengan ada penglihatan, pendengaran dan hati maka semakin bertambah ilmu kalian supaya kalian bersyukur. Jadi Allah mengatakan kami telah berikan banyak nikmat kepada kaum Ad. Di antara nikmat-nikmat tersebut nikmat mendengar, melihat dan hati. Tetapi ternyata nikmat tersebut yang seharusnya bisa membuat mereka untuk bersyukur kepada Allah tapi tidak bermanfaat karena mereka menentang. Ya jahaduna bi ayatillah. Mereka menentang. Menentang juhud itu apa? Menentang sesuatu yang dia tahu sudah benar. Itu namanya jahdun. Menentang sesuatu, jadi menafikan sesuatu yang dia tahu kebenarannya. Atau membenarkan yang sesuatu yang dia tahu tidak benar. Jadi menentang di atas ilmu, bukan karena bodoh. Bukan karena bodoh, tapi karena apa? Di atas ilmu. Di atas ilmu. Nah orang seperti ini yang sudah tahu tentang kebenaran tapi nekat untuk menolaknya, sudah tahu kebenaran nekat untuk menolaknya. Ini goblok, namanya apa? Goblok. Seperti tadi kata Nabi Hud. Kenapa? Karena mereka menentang sesuatu yang mereka sudah tahu benar. Sehingga apa fungsinya pendengaran, penglihatan, hati? Udah penglihatan sudah lihat Nabi Hud benar, pendengar sudah tahu Nabi Hud benar. Hati mereka udah ngerti, tapi mereka karena ya mungkin karena sombong, karena tidak ingin keluar dari ada tradisi. Ya. Ajitan apa lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna. Wahai Hud, kau datang kemari untuk menyuruh kami untuk menyembah Allah saja. Na'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna, dan untuk meninggalkan semua sesembahan-sembahan nenek moyang kami enggak bisa. Jadi mereka sudah tahu ini kebenaran tapi karena ini tradisi enggak bisa ditinggal. Bisa ditinggal. Susah melawan tradisi, susah. Tradisi sudah mendarah daging, susah. Makanya ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapak dan kaumnya, ya ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun. Apa ini berhala-berhala kalian nongkrong di situ ibadah kepada berhala tersebut? Kata mereka, wajadna aba'ana laha abidin. Kami dapati nenek moyang kami sudah menyembahnya, kami tinggal ngikut aja.
tradisi. Nenek moyang kami udah begini. Ibrahim bantah. Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kalau begitu kalian sesat, nenek moyang kalian juga sesat. Ini sangat menjengkelkan. Mereka kaget. Kalau kita dibilang sesat masih mending, tapi mbahmu, bapakmu, ya, mbah-mbahmu sesat semua, itu tambah jengkel. Karena seorang terkadang berdalil dengan nenek moyang, kita sesat, yang penting nenek moyang benar. Ini kamu sesat, kata Nabi Ibrahim, laqad kuntum, ente sesat, nenek moyang kalian juga apa? Sesat. Ini bikin jengkel. Ya. Ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Wahai Ibrahim, kau ini serius apa main-main ngomong begitu? Jadi intinya mereka menolak suatu kebenaran yang mereka sudah tahu. Karena apa? Karena berpegang dengan tradisi. Maka Allah ini menyindir orang-orang Quraisy. Kalian sama, kalian diberi penglihatan, dilihat pendengaran, diberi hati. Namun kalian mendustakan apa yang kalian tahu tentang kebenarannya. Tidak lain kecuali hanya berpegang dengan tradisi nenek moyang. Ya. Nenek moyang. Sampai ada satu daerah ketika didakwahi, kau jangan ajar agama sama kami. Nenek moyang kami lebih duluan masuk Islam daripada nenek moyangmu. Begitu nenek. Jadi karena nenek moyang kami duluan masuk Islam dan agamanya begini, kau jangan ajar kami. Ada yang begitu sebagian daerah. Taib. Yang kami bawa ini ajarannya nenek moyangnya lebih masuk Islam daripada nenek moyangmu. Kami bawa dari Arab, paham? Yang kami bawa ini dakwah dari apa? Dari Mekah Madinah, yang nenek moyangnya sana duluan masuk daripada nenek moyangmu. Kalau dalil nenek moyang repot. Nenek moyang. Taib. Nenek moyangmu ya. Masuk Islam tahun berapa? Abad berapa? Saya belajar dari orang yang nenek moyangnya lebih duluan masuk Islam daripada nenek moyangmu. Akhirnya debat kusir ya. Ya akhirnya nenek moyang alhamdulillah mereka masuk Islam. Bukan berarti mereka maksum. Ya, mereka masuk Islam tentu ada kekurangan, tinggal diperbaiki ya. Semua tradisi masa lalu yang baik kita pertahankan, yang salah kita perbaiki, kan begitu. Kecuali nenek moyangmu nabi ya sudah selesai. Sama, bukankah kita nanti jadi nenek moyang nanti? 1000 tahun lagi kita sudah jadi apa? Nenek moyang. Baik, karena bertahan dengan tradisi akhirnya mereka menolak ajaran Nabi Hud alaihissalam. Dan ini sindiran oleh Allah kepada kaum Quraisy yang mereka juga demikian ketika mereka menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka bersandar kepada tradisi nenek moyang. Makanya ketika Abu Jahal menjenguk Abu Talib mau meninggal dunia, paman Nabi, maka Nabi dakwahi, ya ammi, qul la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau di hadapan Allah dengan la ilaha illallahmu tersebut. Seandainya Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Bahkan sebenarnya Allah mengatakan dia akan lebih hebat daripada Abu Bakar dan Umar. Dia lebih hebat karena dia yang melihara Nabi sejak kecil, dia yang pasang badan bela Nabi, rela mati membela Nabi, dia terus-terusan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia mengatakan la ilaha illallah, dia lebih hebat daripada Abu Bakar dan Umar. Cuma situ ada Abu Jahal. Abu Jahal bilang atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abu Jahal enggak usah ngomong banyak, dia bilang wahai Abu Talib, kau benci dengan agama nenek moyangmu? Selesai. Di situ Abu Talib terprovokasi untuk membela agama nenek moyangnya, agama bapaknya Abdul Muttalib, kakek Nabi. Fa aba an yaqula ilahnya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, mati syirik akhirnya. Gara-gara tidak mau meninggalkan tradisi. Makanya di antara metode orang-orang kafir, di antaranya Abu Lahab ketika ingin mencela Nabi Muhammad, di antara gelaran yang ditempelkan kepada Rasulullah adalah sabi. Sabi itu orang yang keluar dari tradisi. Karena dia tahu masyarakat tersebut bertahan dengan tradisi. Begitu ada yang keluar dari tradisi pasti dimusuhin. Makanya Rasulullah dikatakan sabi. Orang keluar dari tradisi masyarakat, orang yang keluar dari tradisi nenek moyang. Jadi cara memusuhi orang ini menjadi tradisi, ya itu orang terprovokasi mudah. Ini menghina tradisi nenek moyang kita, orang langsung jengkel sama orang tersebut. Kita sudah jalankan tradisi ini bertahun-tahun, ratusan tahun, datang kau rubah-rubah. Sudah dimusuhi. Jadi buat mereka susah dapat hidayah sehingga pandangan mereka tidak bermanfaat.
telinga mereka tidak bermanfaat, pendengaran mereka, hati mereka tidak bermanfaat, dan mereka menolak kebenaran karena bertahan dengan tradisi. Kata Allah, wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Maka mereka ditimpa dengan apa yang mereka ejek-ejek. Di antaranya mereka yang ngejek azab. Apa itu azab? Mana azabnya? Sini segera datangkan. Mana azab-azab yang kau ancamin? Segera datangkan. Ya. Sehingga suatu hal yang memilukan ketika apa yang mereka ejek-ejek ternyata jadi kenyataan. Sehingga Allah tidak mengatakan maka menimpa mereka azab, tapi orang mengatakan menimpalah mereka apa yang mereka ejek-ejek selama ini. Makanya disebutkan dalam Al-Quran ketika orang-orang kafir dimasukkan dalam neraka, Allah mengatakan, afasihrun hadha am antum la tubsirun. Ini sekarang neraka, ini sihir? Sihir kah? Ya bukan sihir, ini nyata. Dulu di dunia kalian sering mengatakan Rasulullah penyihir. Sekarang ketika mereka masuk neraka, kata Allah, afasihrun hadha. Ini sihir kah? Bukan sihir lagi, nyata, masuk. Tapi setelah itu Allah berfirman, walaqad ahlakna ma haulakum minal qura. Maka Allah tidak berbicara tentang kaum Ad saja, Allah umumkan. Bukankah sudah ada kaum-kaum lain yang binasa di sekitar kalian wahai kaum Quraisy? Walaqad ahlakna, dan sungguh kami telah binasakan negeri-negeri di sekitar kalian. Seperti apa? Kaum Ad Allah binasakan, kaum Samud Allah binasakan, kaum Nabi Lut sampai menjadi danau, ada yang mengatakan laut mati, itulah lokasi kaum Samud. Dan kalian tahu, kalian lewat situ ya. Seperti Sabak dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya negeri-negeri sekitar ya, kalian sekitar Mekah telah dihancurkan dan kalian tahu. Sungguhnya harusnya menjadi pelajaran bahwasanya azab itu bukan azab di akhirat saja, tapi ada azab di dunia juga yang juga bisa menimpa kalian. Wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un, dan kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami agar mereka sadar. Yaitu tidaklah umat-umat itu dibinasakan oleh Allah kecuali setelah Allah datangkan peringatan-peringatan berulang-ulang. Sarrafna itu maknanya dia mengatakan sarrafna maksudnya sesuatu yang diulang-ulang. Sarrafnal ayat maksudnya kami datangkan berbagai macam nawa'na, yaitu kami variasikan tanda-tanda kebesaran kami. Ada begini, ada begini, ada begini, ada begini. Namun tetap ngeyel baru dibinasakan. Seperti Nabi Musa ketika datang kepada Fir'aun, tis'a ayatin. Kata Allah, kami berikan kepada Nabi Musa 9 mukjizat, 9 tanda-tanda. Ya banyak. Tongkat Nabi Musa keluar ini, kemudian berbagai macam. Ada 9 ayat, 9 tanda kepada Fir'aun, namun tetap mereka ngeyel. Demikian juga terhadap kaum Samud, terhadap kaum Ad, terhadap kaum Nuh. Ya maka Allah sudah berikan berbagai macam ayat agar mereka sadar, namun mereka juga tidak sadar. Setelah itu Allah berfirman, "Falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan alihah." Lantas kenapa sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, kurbanan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, tidak menolong mereka. Bal dallu anhum, bahkan ketika mereka disiksa, datang azab, sembahan-sembahan mereka tidak hadir bersama mereka. Wa dzalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Dan itu adalah kedosaan mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka itu kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, mereka menyembah-nyembah berhala. Tapi buat apa? Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Makanya Allah mengatakan sini, "Falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbatan aliha." Ya. Mereka menyembah kepada selain Allah kurbanan alihah. Kurban maksudnya yataqarrabun. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Quraisy berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Makanya kaum Hud berkata, "Lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna." Wahai Hud, kau datang untuk menyuruh kami sembah Allah semata. Yang lain enggak boleh. Jadi mereka enggak mau. Karena menurut mereka sembah selain Allah ini akan mendekatkan mereka kepada Allah.
Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat. Mereka menyembah malaikat. Untuk mendekatkan mereka kepada siapa? Allah. Karena menurut mereka kalau menyembah Allah langsung mungkin tidak didengar. Harus lewat perantara. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa sembahan-sembahan mereka yang mereka sembah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah tidak menolong mereka ketika mereka diazab? Kemana sembahan-sembahan tersebut? Bal dhallu anhum, justru ketika mereka sedang disiksa, sembahan-sembahan tersebut ternyata tidak hadir. Ya, karena tidak bisa menolong apa-apa. Wa dzalika ifkuhum ma kanu yaftarun. Jika begitu, maka pernyataan mereka bahwa sembahan-sembahan mereka bisa menolong mereka di dunia atau memberi syafaat bagi mereka di akhirat hanyalah kedustaan mereka dan karangan-karangan mereka. Ya. Kedustaan mereka, dzalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun, dan apa yang mereka karangan mereka aja, ini tidak ada hakikatnya. Tapi ikhwan, sampai sini saja dulu kajian kita karena tinggal satu pertemuan lagi tentang pertemuan Nabi dengan para jin ya. Membahas tentang jin jangan sekarang, nanti pertemuan lagi. Insyaallah. Sampai sini saja, Allah taala alam bisawab ya. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ya. Sebentar, biar ada mic-nya. Ibu silahkan kalau bertanya dia disiapin pertanyaannya. Saya ingin bertanya Ustaz tentang surat Al-Maidah ayat 105 Ustaz. Apa bunyinya? Ya ayyuhallazina amanu Ustaz. Salah. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum man dalla alaikum. Ya. La yadurukum man dalla idza tadaitum. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, di situ kan ada telah mendapat petunjuk Ustaz. Iya. Nah itu apakah kita boleh mengklaim kita mendapat petunjuk gitu Ustaz? Iya, kita dapat petunjuk, masuk Islam dapat petunjuk. Kita masuk Islam kita dapat petunjuk enggak? Dapat petunjuk alhamdulillah. Kita dapat petunjuk sunnah iya. Meninggalkan maksiat petunjuk. Petunjuk boleh, kita dapat petunjuk alhamdulillah. Kita dapat hidayah. Jadi ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang beriman, hendaknya kalian urusin diri kalian dan jangan sibuk dengan kesesatan orang lain karena kesesatan orang lain tidak akan memberi mudarat kepada kalian. Ayat ini maksudnya setelah kalian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan mereka akhirnya cuek tidak peduli ya sudah. Ya sudah, mereka tetap bermaksiat maka tidak ada urusan bagi kita. Yang jadi masalah kalau kita tidak awal tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, maka dikhawatirkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Tapi di sini Allah mengatakan idza tadaitum, jika kalian mendapat apa? Hidayah. Dan kita memang dapat hidayah. Tentu hidayah bertingkat-tingkat. Dapat hidayah Islam, hidayah sunnah. Tapi kita masih terus minta hidayah karena masih banyak hidayah yang belum kita dapatin. Ya. Tapi secara umum kita semua sudah dapat apa? Hidayah. Ustaz, sekarang tuh tanggal berapa sih? 9 atau 8 Hijriah. Kalau saya ini tidak puasa, saya harus puasa hari Selasa atau Rabu. Syukran Ustaz. Nggak tahu sekarang tanggal berapa. Kemarin saya ngobrol sama orang Saudi, katanya tanggal 10 Zulhijjah versi mereka, 10 Muharram versi mereka adalah hari Selasa besok. Besok ya. Makanya kalau versi Saudi sekarang tanggal 9 Muharram. Yang penting itu paling utama adalah tanggal 10. Kalau bisa puasa hari ini tentu terbaik. Tapi yang paling utama adalah tanggal 10-nya. Dan kemungkinan bisa jadi Saudi beda dengan Indonesia, iya enggak? Oleh karenanya supaya pasti dapat tanggal 10, puasa Selasa dan Rabu. Kalau bisa mau pasti dapat yang puasa hari ini alhamdulillah. Ya, tapi yang paling penting adalah besok versi Saudi dan ada kemungkinan lusa versi apa? Indonesia. Maka sudah bisa dipastikan tanggal 10 puasa aja tanggal Selasa dan apa? Rabu. Karena kita tidak mendengar ada ru'yah hilal di bulan Muharram. Karena tidak ada lebarannya. Kalau lebarannya ada ru'yah hilal. Ru'yah hilal paling cuma lebaran haji sama lebaran Idul Fitri. Jadi saran saya puasa saja Selasa dan apa? Rabu. Ketika kita dalam keadaan junub tapi sudah berwudu, apakah boleh kita berzikir dan baca Al-Quran? Kalau berzikir enggak ada masalah.
berzikir tidak ada masalah. Demikian juga zikir pagi petang. Yang di situ ada bacaan Al-Quran, kita niatkan zikir. Sebenarnya zikir pagi petang kita ada baca ayat kursi, ada baca 3 kul. Meskipun junub tidak jadi masalah. Tapi kalau untuk bertilawah, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya ulama mengatakan, jumhur mengatakan orang junub tidak boleh baca Al-Quran. Sebenarnya ulama mengatakan tidak ada dalilnya. Junub pun boleh baca Al-Quran. Tapi untuk lebih hati-hati, jadi kalau junub lebih hati-hati pendapat mayoritas ulama. Kalau junub zikir tidak apa-apa, kalau baca Quran jangan ya. Berwudu tidak mengangkat hadas besar. Jadi harus mandi baru baca Al-Quran. Jika sholat witir hanya 1 rakaat, surat pendeknya apa yang harus dibaca? Terserah ya, kulhu boleh, kulhulat bisa. Baca surat apa aja boleh. Al-Baqarah juga boleh 1 rakaat. Boleh, enggak apa-apa. Utsman bin Affan khatam Quran 1 rakaat. Utsman bin Affan khatam Quran 1 rakaat. Ini juga diriwayatkan dari Abu Hanifah rahimahullah, baca Al-Quran, khatam Quran 1 rakaat. Jadi itu terserah, Qul huwallahu boleh, Al-Baqarah juga boleh. Pak Ustadz izin melenceng dari tema. Saya anak adopsi. Bapak adopsi sudah wafat dan mama adopsi ana masih hidup. Apakah jika ana beramal soleh, mereka berdua itu transfer pahala, dan untuk kedua orang tua kandung ana, apakah mereka juga transfer pahala jika ana beramal soleh? Tapi ortu kandung tidak merawat dan merawat yang adopsi anak Ustaz. Meskipun orang tua kandung tidak merawat, kalau masih tahu orang tua kandungnya, tetap doain. Yang kalaupun tidak tahu juga tetap mendoakan kedua apa? Orang tua. Karena kita berbakti kepada orang tua itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Urusan mereka zalim sama kita, enggak ngurusin kita. Allah suruh kita berbakti kepada orang tua. Adapun bapak adopsi, ibu adopsi, insya Allah dapat pahala karena mereka yang membesarkan. Gampangnya kita ngurusin kucing aja bisa dapat pahala, apalagi ngurusin manusia. Yang gampangnya sederhana gitu. Fi kulli kabidin ratbin ajr. Setiap ngurusin makhluk yang memiliki hati yang basah, maksudnya makhluk hidup, ya, maka dapat pahala. Kalau hewan saja dapat pahala, apalagi manusia. Sering aja doain mereka semua. Ustaz, saya mau bertanyakan mengenai nafkah suami ke istri. Kebetulan saya dan suami kami berdua ada usaha catering kecil-kecilan. Dan dari penghasilan dari catering ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami. Dengan adanya penghasilan ini berarti suami sudah memenuhi nafkahnya? Apa pengertian nafkah yang sebenarnya? Maksudnya nafkah itu suami kerja, istri nongkrong di rumah. Hanya ngerjain tugas di rumah. Yang tanggung jawab untuk makan dan minum istri anak-anak siapa? Suami ya. Suami. Kalau istri bantu suami, ya berarti istrinya baik ya. Kalau dia bilang suamiku, ini yang punya saya mau tabung. Yang punyamu buat saya makan. Ya boleh-boleh saja. Ya. Karena yang wajib menafkahi siapa? Suami. Tetapi kalau suami mengatakan, dengan kita bekerja bersama, waktumu untuk mengurusku berkurang. Maka sebagian penghasilanmu kasih saya juga. Ini dibahas oleh para ulama. Misalnya begini, ada seorang suami nikah sama seorang wanita. Sebelum nikah tidak ada persyaratan. Pokoknya nikah dan tugas istri melayani apa? Suami. Setelah pernikahan 5 tahun, istrinya bilang, "Mas, saya mau kerja, Mas." Nah, kalau bekerja kan kau pulang capek, tidak maksimal ngurus saya. Tapi boleh. Tetapi 30% buat saya hasilnya. Ini boleh secara syariat? Boleh. Boleh, tetapi ngapain gitu-gitu maksud saya. Kalau syariat boleh. Kenapa? Karena dia telah mengurangi waktu untuk ngurus suami. Pulang capek lah. Capek tidak bisa minta 30% sesuai dengan kesepakatan. Jadi maksud saya seperti ini, udahlah barang-barang aja ya. Maksudnya kalau mau lagi sedekah bilang, "Mas, ini uang saya pakai sebagiannya untuk orang tua saya, kan saya juga kerja." Begitu aja. Maksudnya tidak usah, karena hidup rumah tangga itu tidak saling memahami, saling maafkan, bukan hitung-hitung berapa persen itu kalau di kantor ya. Ini kan bukan di kantor, dalam rumah. Jadi kita saling memahami, istri sebagian hartanya buat suami, harta suami juga buat apa? Istri, dan seperti itu. Jadi
saling memahami aja lah ya. Ana mau tanya, panjang nih. Berapa tahun yang lalu Ana membantu teman Ana yang lagi butuh bantuan. Dia mohon banget buat Ana membantu untuk meminjamkan uang, tapi Ana bilang enggak punya duit. Terus teman Ana anggap aja A memohon minta bantuan sama teman Ana yang lain. Si A ini akhirnya minta bantuan kepada teman yang lain. Akhirnya Ana usahain minta pertolongan dengan teman Ana yang lainnya, anggap aja B. Tapi salahnya ada pas itu minjam ke teman B, tidak bilang buat si A. Pertanyaan si Ustadz, jadi dia si C ini rupanya. Si C ngomong ke si B pinjam uang. Apakah itu menjadi utang Ana sama si B atau utang teman Ana si A? Ya kamu yang pinjam ya kamu yang utang lah. Berarti kamu yang utang kepada si B. Ya. Nah si A punya utang sama kamu gitu. Tapi kamu nggak boleh bilang tagih sama si A, nggak boleh. Ya. Jadi jawabannya itu utang si C kepada si B. Adapun si A utangnya kepada si C. Bagaimana cara terbaik menegur ayah saya yang kecanduan pornografi? Ayah saya seorang sangat keras kepala, padahal ayah saya sudah sering ditegur Allah. Terakhir kemarin sebelum berangkat umroh, beliau malamnya nonton. Lalu pas pulang umroh, beliau jatuh sakit sampai dikomakan. Sekarang beliau sembuh, balik lagi. Saya takut anak saya lihat kakeknya yang tidak senonoh. Suruh kawin lagi itu bapaknya ya. Kasihan ya, mungkin dia butuh apa? Butuh istri ya. Carikan, anak berbakti carikan istri buat bapaknya. Ya. Ini kelihatannya aneh, tapi ini terjadi di Arab. Di Arab itu saya tahu ada orang carikan, jadi gini, ada orang carikan istri buat bapaknya, sementara ibu dia masih ada, paham? Ini kan sebenarnya cari masalah sama ibunya. Tapi dia tahu ini sekedar cerita ibu, sekedar cerita ya. Jadi orang datang cari istri buat apa? Bapaknya, padahal ibunya masih hidup. Karena ibunya nggak bisa apa-apa lagi, sementara bapaknya masih membutuhkan. Ya, akhirnya dia carikan dan akhirnya nikah. Jadi dia carikan madu buat ibunya sendiri. Ini satu. Kejadian yang lain, anak-anaknya laki-laki kumpul diskusi. Kita carikan istri buat bapak yuk. Yang begini, diskusi, bayangkan kerjasama anak-anak mencarikan istri buat apa? Bapak. Kalau di Indonesia durhaka lah, apalah. Terus bapak mau nikah, bapak udah tua macam-macam. Kasihan. Jadi ini anak durhaka sama orang tua, bapaknya mau nikah dilarang-larang. Ya. Sampai saya pernah ketemu ada kejadian, ada bapak ini, jadi bapak ini mungkin umur 70. Terus dia sering main ke kompleks janda umur 60. Anaknya cerita, lah itu bapak mau kawin lagi. Iya, nanti daripada dia maksiat kan, khawatir dia berzina, khawatir dia apa. Jadi kalau bisa nikahkan, nikah. Nasihati tentu nasihat tidak boleh. Kalau dia mau nikah, nikahkan aja ya. Kalau mungkin, kalau ada yang mau maksudnya, kalau nggak ada yang sudah mau diapain. Apalagi bapak mungkin masih muda, masih 60, masih muda ya. Dibandingkan 80 maksudnya. Ini kejadian saya ditanya, saya waktu haji, saya habis ceramah di masjid di Mekah, terus ada orang datang. Dia takut, saya bicara tentang zina itu begini, zina itu dirajam. Dia ketakutan, bapak ini umur 73 kalau nggak salah. Ustadz, saya ini gimana Ustadz? Kenapa? Apakah saya berzina? Jadi rupanya dia dia sering onani ya, karena istrinya sudah nggak bisa melayani. Ini mohon maaf saya tidak bisa. Istri bapak umur berapa? 60 sekian, bapak 73. Segimana Ustaz saya gini. Gini aja, istri bapak aja yang melakukannya. Emang boleh? Boleh. Oh, ya sudah selesai, gitu aja. Maksud saya, dia umur sekian itu masih apa? Berhasrat.
Ya mungkin aja jadi bapak ini mungkin dia namanya mungkin dia tidak ada kerjaan nonton begitu-begitu, mungkin melampiaskan hasratnya. Kalau dinasihati kasih solusi ada carikan istri lebih bagus. Ustaz, teman saya sedih karena suaminya menikah lagi tanpa izin. Jelas sedih ini. Yang saya tanyakan, boleh enggak suami itu nikah tanpa izin? Waduh, ini berat ini pertanyaan. Aduh. Yang jelas saya minta izin ya. Yang jelas saya minta izin. Yang jelas saya dapat SIM, surat izin menikah lagi. Alhamdulillah, saya punya SIM. Ini perlu kajian khusus ya. Nanti ajalah jawabannya. Ini pertanyaan, moga Ustaz bisa tetap istiqomah mengajarkan kami tauhid dan akidah yang hak sebagaimana yang diperjuangkan oleh Ustaz Yazid hafizahullah taala rahimahullah. Karena kekhawatiran kami para penuntut ilmu ini akan dakwah yang hak ini bagaimana menumbuhkan iman kita di zaman fitnah. Banyak nasihat beliau rahimahullah, cuplikan didengar. Nasihat dari orang tua buat apa? Anak muda ya. Kalau saya yang sampaikan, saya juga masih muda ya. Beda dengan yang tua. Kalau tua nasihat itu dari pengalaman hidup yang panjang. Nasihat beliau sangat mendalam dan masuk ke hati karena disampaikan oleh orang yang sudah berpanjang hidupnya, pengalaman dakwah dengan berbagai macam ujian ya. Nasihat beliau alhamdulillah masih ada, bisa dinonton, bisa dilihat. Pertanyaan, saya masih terus bermaksiat, tolong berikan saran. Saya ingin lepas dari maksiat ini. Yang kedua, istri saya masih tidak nurut dengan saya. Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya, tinggalkan maksiat agar istri nurut. Sabar, hidup ini apa sah? Sabar. Sabar meninggalkan maksiat, sabar mendengar omelan istri. Pahala berlanjut insyaallah taala. Sabar ya. Antum alhamdulillah cuma diuji dengan istri yang ngomel. Ada orang diuji dengan lain. Diuji dengan uang tidak ada, diuji dengan sakit, diuji dengan macam banyak hal. Diuji dengan terjebak dengan riba, terjebak dengan hasil yang haram. Istri ngomel udah dengerin, anggap aja itu kegiatan harian. 1 hari 1 jam dengar, sudah selesai. Sehari 3 kali, 5 menit, selesai. Lihat, banyak bapak ketawa, berarti bukan cuma antum aja. Itu. Saya ketemu sama orang Saudi, dia cerita. Saya kira di Indonesia ini yang berkuasa ibu-ibu. Mungkin benar juga saya bilang. Kalau di sana kan laki-laki yang ini. Kalau di sini kebanyakan ibu-ibu yang berkuasa. Yang berkuasa. Tapi kata dia sekarang mulai bergeser di Saudi. Jadi anaknya menikah, terus dia cerita sama saya, dia bilang, nak kamu nanti bulan madu di Indonesia lebih bagus, murah, lebih bagus. Tapi istri anaknya bilang enggak, kita ke Malaysia. Kenapa? Di Malaysia lebih keren. Akhirnya anak dia kalah dengan istrinya, kata dia sekarang mulai bergeser. Mulai istri yang menguasai. Hukum asal di Saudi enggak, perempuan nurut sama laki-laki. Kita di Indonesia hukum asalnya suaminya manggut-manggut sama istri. Iya tidak Bapak-bapak? Iya semua. Jadi ibu jangan dolim sama suami. Ustaz, apakah tidak termasuk dari tawakal apabila tidak memasukkan anak ke pondok namun suami hanya ojek online karena pernah dengar rezeki ada saja nantinya bila niat kita baik, apalagi untuk sekolah anak khususnya sekolah agama. Jadinya anak saya masuk SMP negeri karena biaya pesantren sunnah biaya tinggi. Kita hanya fattaqullah masata'tum, bertakwa apa? Semampunya. Kalau tidak mampu masukkan sekolah sunnah karena berbagai macam alasan menjadi mahal ya. Cari dulu sekolah-sekolah sunnah, ada yang murah juga cuma jarang memang.
Tapi ada ya. Seperti di Jogja itu saya maksudnya ada pondok, dan saya juga pembina di situ, sebulan 800.000 ya. Sudah full tapi di sekolah Pondok Yaumi ya. Tapi itu setahu saya mungkin yang paling murah, yang lain mungkin 1.500.000, tapi itu jarang. Tapi itu jarang. Jadi kalau nggak ada mau diapain lagi ya. Bertakwalah semampunya. Dan benar akhirnya kita secara artinya kalau ada pengusaha-pengusaha kumpul kemudian bikin sekolah murah, itu yang kita harapkan. Kemudian ada yang buat misalnya investasi karena kalau kita secara real kita pengen sekolah murah, nanti guru-gurunya nggak berkualitas. Anak aja sekolah sekarang kita nggak usah pondokkan, kita kasih makan anak di rumah aja kan mahal. Ya enggak, kebutuhan anak di rumah aja mahal. Dia sebulan bisa berapa dia makan doang lah, belum kegiatan kebutuhan dia. Apalagi taruh di pondok. Pondok itu butuh ini, butuh terkadang butuh guru, butuh ini, butuh macam-macam. Gurunya juga butuh makan ya. Kalau gurunya suruh kerja terus ngajar, malah nggak kerja malah nggak ngajar ya. Akhirnya memang agak sulit. Artinya ada pondok yang agak mahal dan macam-macam. Ada juga saya tahu ada pondok mahal tapi dia subsidi silang. Ternyata hasilnya buat untuk sekolah-sekolah gratis. Saya tahu ada pondok dia agak mahal tapi dia membiayai 1.000-2.000 orang gratis. Saya tahu, saya nggak perlu sebut, cuma dia biayai 2.000 orang gratis. Yang daftar situ yang punya uang nggak apa-apa. Ya. Sama aja belajar sekolah lain juga mahal-mahal, ya sekolah sini aja mahal. Alhamdulillah ada subsidi silang ya, ada subsidi silang. Tapi memang pinginnya kita ada pondok yang murah tapi berkualitas karena ada yang mendanai. Yaitu dibuat investasi buat sekolah itu, tapi qadarullah belum ada sampai sekarang ya. Pondok yang murah kita mau naikkan kualitas, gurunya harus berkualitas, ini agak repot. Nggak mungkin kita suruh gurunya zuhud melulu. Dia juga butuh untuk anaknya, untuk dia juga butuh, akhirnya repot. Jadi maksud saya kalau tidak mampu yang mau diapain? Ya, sekolah yang mampu yang penting anaknya dididik. Mungkin sekolah SMP negeri tapi disuruh ikut pengajian, di rumah dinasihati, hati-hati di sini mungkin kalau dalam pergaulan hati-hati, mau apa lagi? Itu yang bisa kita lakukan daripada dia tidak sekolah. Atau dimasukkan sekolah sunnah namun tidak bisa bayar juga repot. Ya, nanti dikeluarkanlah apalah. Kasihan. Apabila waktu sholat salah, harusnya sujud sahwi tapi lupa. Tapi qadarullah lupa langsung salam. Apa yang dilakukan? Boleh sujud sahwi setelah salam. Salam baru lupa, baru ingat sujud sahwi, salam lagi. Jadi sujud sahwi bisa 2 kali, bisa sebelum salam, bisa sesudah salam. Kalau sudah salam, assalamualaikum, sujud lagi 2 kali, salam lagi. Terakhir nih. Apakah sholat tobat itu menghapus semua dosa kita atau sebagian? Sholat tobat tergantung sholat tobat yang mana, tobat dari dosa yang mana ya. Dan sholat tobat hukumnya sunnah. Tidak wajib seorang bertobat harus sholat tobat, tapi dianjurkan dia sholat tobat. Yang wajib bagi bertobat itu dia meninggalkan maksiat tersebut, dia menyesali dan bertekad tidak mengulangi. Maka itu diterima tobatnya. Kalau dia tambah dengan sholat tobat lebih baik lagi ya. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.